Episode 23. Suamiku seorang CEO. Margaret tersenyum lebar, "Terima kasih paman, secepatnya nikahkan aku dengan Georgi, aku tidak ingin jauh darinya." "Tentu saja, secepatnya kalian akan segera aku nikahkan, ayahmu adalah rekan bisnisku." "Terima kasih paman." Tersenyum puas. "Meta, nanti malam kau harus menghadiri pesta Tuan Antonio untuk melangsungkan kelancaran bisnis yang sedang kita bangun. Bank swasta yang kau dan Georgi jalani akan segera dibuka." "Tentu saja paman, aku pasti akan datang." "Baik paman, tunggu jam 7 malam." "Oke paman, aku pulang dulu." "Hati-hati di jalan Meta." Margareta keluar dari ruangan Alfonso berjalan menuju mobilnya. Sementara di Jakarta, pagi itu Lupita sudah bersiap untuk berangkat bekerja. Ia melihat pamannya sedang duduk di kursi makan. Dengan wajah murung. "Paman." "Lupita, kau mau berangkat kerja?" "Iya paman." Menatap wajah Imron yang terlihat sedih. "Kenapa, paman terlihat murung, ada apa?" "Tidak apa-apa Lupi, ayo makan dulu sebelum berangkat." "Paman katakanlah, mungkin aku bisa bantu." "Aku baru tahu darimu kalau bibimu punya masalah dengan juragan Karyo itu. Hampir setiap hari anak buahnya datang ke warung dan marah-marah minta uang 30 juta yang sudah diambil oleh bibimu." "Ya Allah, benarkah paman?" "Paman, bisakah utang itu bisa dicicil? Hari ini aku gajian. Alhamdulillah paman, gajiku lumayan besar sebagai pegawai magang." "Tidak usah Lupi, gaji itu hasil jerih payahmu. Kau tidak perlu repot-repot membayarkannya. Itu adalah kesalahan Surti yang selalu ingin hidup enak tanpa memikirkan resikonya." "Paman bernegosiasilah pada anak buah juragan itu. Gajiku 5 juta, aku akan memberikan paman 3 juta untuk membayar utang bibi." "Tidak Lupi. Paman tidak ingin menambah bebanmu. Paman dan bibimu sudah menumpang di rumahmu bertahun-tahun. Paman akan berusaha mencari." "Mencari di mana Pak? Hidup kita sudah miskin, jangan sok nolak pemberian Lupi. Lagi pula Lupi memang harus memberikan kita uang. Karena selama ini kita yang sudah mengurusnya." "Diam kau Bu. Kau selalu bikin masalah. Buat apa ibu ambil uang dari juragan rentenir itu dengan tujuan menjual Lupita?" Imron begitu emosi dan menunjuk wajah Surti yang berdiri dengan tatapan sinis. "Heh Pak. Emang uang dari Bapak yang cuma ngandelin warung kopi cukup untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari? Sekarang apa-apa mahal, Bapak pikir dong ibu juga banting tulang kesana kemari cari pinjaman untuk menutupi kekurangan kita? Itu karena ibu tidak pernah bersyukur. Kau saja yang tidak becus jadi seorang suami. Hidupku selalu menderita dari dulu." Teriakan Surti terus menyulut amarah Imron suaminya. "Kau Bu. Keterlaluan kau." "Aoh." Tiba-tiba Imron memegangi dadanya yang terasa sesak. "Paman." Lupita menghampiri Imron dan memegangi tubuhnya yang hampir sempoyongan. "Paman kenapa? Kau jangan sok cari perhatian Lupi. Kau selalu saja menjelekkan aku dan Lolita di depan pamanmu supaya Imron membenci istri dan anaknya kan?" "Bibi. Ini bukan waktunya berdebat atau saling menyalahkan. Lihat paman sedang kesakitan. Apa bibi tidak melihat tubuh paman keluar keringat dingin?" Lupita begitu kesal melihat kelakuan bibinya yang tidak pernah peduli pada pamannya. "Ayo paman, aku antar ke kamar. Lebih baik paman istirahat saja, tidak perlu buka warung dulu hari ini." Lupita memapa Imron masuk ke dalam kamar. "Paman tidak usah khawatir ya, biar aku saja yang membayar hutang itu. Aku berangkat kerja dulu." Ujar Lupita mencium tangan Imron. "Hati-hati di jalan Lupi." Lupita tersenyum dan melangkah keluar kamar. Lupita anak baik dan pekerja keras, tidak seperti Lolita yang hanya menghabiskan uang. Semoga Allah selalu melindungi Munak. Gumam Imron dan membaringkan tubuhnya di atas ranjang. Lupita sudah sampai di depan gedung perkantoran. Ia berjalan melangkah dengan gontai. Pagi itu angin begitu kencang sepertinya akan turun hujan. Angin menerbangkan apa saja yang berada di jalanan. Rambut panjang Lupita ikut terangkat dan berterbangan ke sana kemari. Lupita membetulkan rambutnya yang berantakan. Hari itu pikirannya sedang kalut melihat pertengkaran paman dan bibinya.
apalagi ia melihat pamannya begitu tertekan. Aku harus mencari pinjaman uang untuk membantu paman, tapi kemana aku harus cari pinjaman uang? Lupita terus bertanya pada hati kecilnya. Sementara sebuah mobil sedan hitam masuk ke dalam gedung perkantoran, mobil itu melewati Lupita. Di dalam mobil Harlan melihat Lupita sedang berjalan dengan wajah sedih dan tatapan kosong. "Will, saya Tuan. Ada apa dengan Lupita? Kenapa ia berjalan pelan dan tatapannya kosong?" "Saya kurang tahu Tuan, apa yang sedang Nona Lupita kita pikirkan." Mobil terparkir sempurna, Harlan memakai masker dan kacamata hitam sebelum turun. Seorang bodyguard membukakan pintu untuk Tuan Georgi Vandeles. Tiba-tiba sebuah motor melaju dengan cepat saat masuk ke dalam gedung. Lupita tidak sadar ada motor di belakangnya. Tin! Tin! Lupita terkejut dan saat itu seseorang mendorong tubuh Lupita agar tidak tertabrak hingga ia terjatuh di aspal. "Lupita!" Harlan berseru. Ia ingin berlari ke arah Lupita tapi William mencegahnya. "Tuan! Tolong jangan perlihatkan jati diri Tuan yang sebenarnya. Tuan adalah Vandeles pemilik perusahaan ini. Bagaimana bila semua karyawan melihatnya saat Tuan menolong Lupita di depan kantor Anda sendiri?" Harlan terdiam. Ia menghentikan langkahnya, hanya melihatnya dari kejauhan. "Kau tidak apa-apa?" tanya seorang pendorong tadi. "Maafkan aku mendorongmu begitu keras, hingga kau jatuh ke aspal." Mengulurkan tangannya untuk membantu Lupita bangun. "Tidak apa-apa Mas, terima kasih. Tangan dan dengkulmu terluka, kita obatin di dalam saja. Kau bekerja di sini juga?" "Iya, aku bekerja di perkantorannya, di bagian pemasaran." "Ayo kita masuk." "Tidak usah dipegangi, aku tidak apa-apa bisa jalan sendiri." Mereka berdua masuk ke dalam perkantoran dan menuju ruangan pengobatan untuk mengobati luka Lupita. Pria itu mengambil kotak P3K. "Biar aku bantu mengobati lukamu." "Tidak usah Mas, aku bisa obati sendiri, lagi juga ini hanya luka kecil." "Ya sudah." Pria itu tersenyum. "Oh iya, siapa namamu?" "Lupita." "Bekerja di bagian apa?" "Arsitek dan desain." "Wah hebat. Berarti kau lulusan sarjana." "Aku lulusan diploma dan hanya karyawan magang." "Kenalkan Lupita, namaku Irwansyah, tapi panggil aku saja Irwan." Mengulurkan satu tangannya, Lupita menyambut uluran tangan itu. "Aku sudah selesai diobati, sekarang aku mau masuk ke dalam ruanganku." "Oke Lupita, aku juga mau masuk ke ruanganku. Kalau kau perlu bantuan datang saja ke divisi pemasaran. Berada di lantai 11, oke?" "Baiklah Irwan, sekali lagi terima kasih banyak." Mereka berdua keluar dari ruangan pengobatan. Sementara di ruangan presdir, Harlan terlihat panik dan gelisah. "Will, saya Tuan. Cepat kau panggil dokter yang biasa nanganin karyawan." "Sepertinya tidak terlalu parah Tuan, gadis itu hanya jatuh saja, mungkin hanya luka ringan. Tapi aku harus menjaga keselamatan karyawanku." "Apa wajar memanggil dokter hanya luka goresan kecil saja Tuan?" "Baiklah kalau begitu kau lihat kondisi Lupita, kalau lukanya parah cepat kau panggil dokter Arman, kalau lecet cepat beri obat-obatan untuk lukanya." William menarik nafas dalam-dalam, ia hanya gerutu dalam hati melihat CEO-nya yang berlebihan terhadap Lupita. "Baik Tuan, saya akan melihat kondisi Nona Lupita. Satu lagi Will, kau cari motor yang hampir menabrak Lupita, dan pecat dia." "Baik Tuan, saya permisi dulu." Episode 24. Di dalam ruangan yang ber-AC Lupita melangkahkan kaki jenjangnya menuju tempat duduknya dengan berjalan terlatih-tatih sambil menahan rasa perih di dengkul, jempol kaki dan siku tangannya. Karyawan di sana melihat aneh pada Lupita, seakan tidak peduli dengan keadaannya. Mereka hanya acuh saja. Lupita sudah terbiasa melihat sikap teman satu kantornya yang hanya memandangnya sebelah mata. Tapi Lupi tidak pernah ambil peduli, tetap tersenyum walau mereka tidak ramah. Ia duduk di kursinya dan mendesih kasar nyaris tak terdengar. Ceklek. "Nona Lupita." Suara berat William terdengar tiba-tiba membuat ia kaget. Seluruh karyawan bangkit dari duduk dan membungkuk.
Selamat pagi Tuan Asisten. William, pria dingin dengan ekspresi datar adalah julukan yang tepat dialamatkan padanya. Ia hanya mengangguk pelan, garis tegas dan angkuh di wajahnya membuat orang enggan untuk bicara. Ia tidak hanya dingin tapi juga terlihat galak dan menakutkan sebagai asisten seorang Presdir Georgi Vandeles. "Saya Tuan," tanya Lupita sedikit grogi. "Ambil kotak obat ini." Lupita berjalan mendekat dengan perlahan dan menerima kotak obat dari William. "Apa lukamu sangat parah?" "Tidak Tuan, hanya luka kecil saja, tadi sudah diobati di ruangan pengobatan." "Ya sudah, kau pegang saja kotak obat ini, sewaktu-waktu kau membutuhkannya." "Baik, terima kasih Tuan," ujar Lupita sopan. Selesai memberikan kotak obat pada Lupita, William berjalan keluar ruangan. Desas-desus pun mulai berhembus di dalam ruangan desain interior, kalau William mulai menyukai Lupita dan sebagai pelindung baginya. Sore itu seluruh karyawan bergantian ke ruangan kasir untuk menandatangani pengambilan gaji yang langsung ditransfer ke rekening masing-masing. Lupita masuk ke dalam ruangan dan untuk mengambil gaji kedua. "Lupita Aryani," panggil seorang kasir. "Saya Bu. Tanda tangan di sini, gajimu 5 juta ya." "Terima kasih Bu. Gajimu 5 juta sudah masuk ke dalam rekeningmu, ini ada bonus langsung dari Presdir." Wanita itu memberikan amplop coklat kepada Lupita. "Apa bonus?" Lupita terkejut, ia baru 2 bulan bekerja sudah mendapatkan bonus. "Terima kasih banyak Bu." Melati tersenyum sumringah. "Kau bisa hitung dulu, bonusmu 3 bulan gaji total 15 juta. "Tidak usah Bu. Saya yakin ini sudah pasti pas, kalau begitu saya permisi dulu." "Silahkan." Lupita membawa amplop itu dengan ceria dan masuk ke dalam ruangannya. Ia mencium amplop coklat itu dan dimasukkan ke dalam tasnya. "Paman, akhirnya aku bisa membantu membayar utang bibi pada juragan itu, agar warung Paman tidak didatangi preman itu lagi." Lupita tersenyum sambil menitikkan air mata. Jam sudah menunjukkan pukul 5 sore, seluruh karyawan sudah sebagian pulang, di dalam ruangan hanya tinggal bertiga dengan Pak Tono dan Ibu Ria. Sebelum pulang Lupita pergi ke toilet. Sementara di ruangan Presdir, Harlan sudah bersiap berganti pakaian untuk bertemu dengan Lupita, senyuman mengembang terlihat dari B1 birnya yang bervolume. "Will, saya Tuan. Pasti Lupita sudah menerima gaji dan bonus dariku, total semuanya 40 juta, kurasa uang itu cukup buat ia membeli ponsel dan kebutuhan hidupnya, apalagi bibirnya yang selalu kekurangan uang." Gumamnya pelan. "Kurasa Nona Lupita sudah lebih dari cukup menerima gaji plus bonus 40 juta, belum tentu karyawan senior berpendidikan S2 bisa mendapatkan gadis sebesar Nona Lupita. Kenapa kau selalu bandingkan Lupita dengan karyawan lain? Aku memberikan bonus itu atas penilaianku sendiri." "Maafkan aku Tuan, aku tidak bermaksud seperti itu." William membungkuk. "Siapkan kaos dan celana jeansku. Sudah ada di paper bag Tuan." "Oke, kalau begitu aku ganti baju dulu." Harlan mengambil paper bag yang berada di atas meja tamu. "Kring, kring, kring. Biar aku yang angkat Tuan." William mendahului Harlan dan ia mengangkat telepon itu. "Halo. Apa?" "Tuan Alfonso masuk rumah sakit." Ucapan William terlihat panik. "Baik, akan aku bicarakan pada Tuan Georgi." "Ada apa?" tanya Harlan ingin tahu. "Tuan, Anda harus segera pulang sekarang juga ke Belanda, karena Tuan Alfonso masuk rumah sakit." "Apa? Paman masuk rumah sakit? Apa yang sudah terjadi dengannya?" Harlan begitu panik dan tegang. "Aku juga tidak tahu sakit apa." Asisten Tuan Alfonso tidak menjelaskan tapi dari nada bicaranya terdengar mengkhawatirkan. "Apa kita akan berangkat malam ini juga, Tuan?" "Paman adalah segalanya bagiku, dia adalah pengganti ayahku. Aku tidak bisa abaikan apalagi sampai Paman masuk rumah sakit. Aku akan merasa bersalah bila ia sudah tiada, Will. Biar aku yang angkat Tuan." William mendahului Harlan dan ia mengangkat telepon itu. "Halo.
Apa? Tuan Alfonso masuk rumah sakit. Ucapan William terlihat panik. Baik, akan aku bicarakan pada Tuan Georgi. Ada apa? Tanya Harlan ingin tahu. Tuan Anda harus segera pulang sekarang juga ke Belanda, karena Tuan Alfonso masuk rumah sakit. Apa? Paman masuk rumah sakit, apa yang sudah terjadi dengannya? Harlan begitu panik dan tegang. Aku juga tidak tahu sakit apa. Asisten Tuan Alfonso tidak menjelaskan tapi dari nada bicaranya terdengar mengkhawatirkan. Apa kita akan berangkat malam ini juga, Tuan? Paman adalah segalanya bagiku, dia adalah pengganti ayahku. Aku tidak bisa abaikan apalagi sampai Paman masuk rumah sakit. Aku akan merasa bersalah bila ia sudah tiada, Willy. Siapkan penerbangan malam ini juga. Baik Tuan. Setelah memesan penerbangan untuk ke Belanda, mereka berdua berjalan ke arah lift. Sesampainya di lobi Harlan masuk ke dalam mobil setelah bodyguard membukakan pintu. Lupita sudah kembali dari toilet, karyawan sudah tidak ada lagi, hanya ia dan dua seorang cleaning service sedang bersih-bersih. Lupita membereskan sisa pekerjaannya dan berjalan keluar ruangan. Ia tersenyum pada cleaning service sebelum pergi, melangkahkan kakinya perlahan karena masih ada bekas luka tadi pagi. Aku ingin menaruh sebagian uangku di ATM, aku takut bawa uang sebanyak ini. Lupita tidak pernah tahu kalau seluruh gaji dan bonusnya sudah ada yang sabotase, uang itu telah berkurang dari yang Harlan berikan. Ternyata ada seseorang yang sudah memotong gaji Lupita tanpa sepengetahuan Lupita dan Harlan. Setelah mengantri, Lupita masuk ke dalam kotak ATM dan sudah berdiri di depan mesin ATM. Ia mulai membuka tas dan ingin memasukkan uang ke dalam mesin ATM, tiba-tiba ia tidak menemukan amplop coklat itu, ia semakin panik dan bingung. Di mana uangku? Kok tidak ada? Tapi tadi aku sudah menaruhnya di dalam tas. Lupita menelan salivanya, keringat dingin sudah keluar dari pori-pori kulitnya. Ia mengeluarkan isi dalam tasnya mengira amplop itu terselip, tapi tetap saja amplop coklat itu tidak ada di dalam tasnya. Lupita benar-benar syok dan panik, tubuhnya gemetar, apa jangan-jangan amplop itu masih tertinggal di kantor. Tapi tidak. Tidak mungkin, tadi sebelum pulang aku sudah memeriksanya berulang kali tidak ada yang tertinggal apapun di sana, lalu siapa yang mencuri uang itu? Tok, tok, tok. Mbak cepat gantian, sudah banyak yang mengantri. Mendapat teguran dari luar Lupita buru-buru masukkan isi tasnya dan langsung keluar, ia berjalan pelan D4 dannya begitu sesak, tak terasa air mata sudah mengucur deras. Hiks, hiks, hiks. Siapa yang sudah tega mengambil uangku? Lupita menghentikan langkahnya, ia menatap gedung yang sudah terkunci. Ada beberapa satpam yang masih berjaga di depan pintu lobi. Aku harus mencari uang itu, 15 juta bukanlah uang yang sedikit, aku sudah bekerja keras untuk membuat villa itu. Lupita berjalan ke arah pintu dan berbicara pada dua orang satpam. Pak maaf, apa bisa aku masuk ke dalam? Ada berkas yang tertinggi di mejaku. Tidak bisa Mbak, pintu sudah terkunci dan lampu gedung sudah mati semua. Tapi Pak, aku mohon. Ada sesuatu yang tertinggal di dalam ruanganku, aku hanya sebentar saja lalu kembali lagi, tolong Pak please. Lupita meminta penuh permohonan. Bagaimana Ton? Tanya temannya. Baiklah tapi hanya sebentar, kalau besok ada yang kehilangan, aku tidak tanggung jawab. Lupita mengangguk, satpam itu membukakan pintu kaca, Lupita masuk ke dalam setelah pintu terbuka. Setelah sampai di ruangannya ia mencari di meja kerja dan lacinya, tapi tetap saja tidak ada, Lupita keluar kembali dari kantor dengan perasaan pilu. Terima kasih Pak. Ucap Lupita berjalan dengan gontai meninggalkan gedung itu. Andai saja di sini ada Mas Harlan, ia pasti bisa menenangkanku. Hiks, hiks, Mas Harlan kau di mana? Hampir 2 minggu kau tidak datang menemuiku. Hiks, hiks. Mengapa aku merindukan sosok Mas Harlan, ada apakah dengan diriku?